Ada nggak Pak contoh kerjasama antar instansi yang pernah dilakukan antara satu ini mungkin sama instansi yang lain? Oh, ada beberapa. Yang pertama itu kerjasama yang misalnya dengan instansi BPBD yang terkait dengan tupoksi kita, terkait dengan kebencanaan, kemudian kerjasama dengan universitas terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan terkait dengan perbankan terkait hubungannya dengan payroll pegawai. Biasa perbankan memberikan fasilitas ketika payrollnya misalnya dilakukan di bank A, ya pegawai diberikan kemudahan untuk misalnya melakukan pinjaman lunak atau KPR atau pinjam-pinjam yang lainnya seperti itu. Apakah ada contoh kerjasama antar instansi yang pernah dilakukan? Banyak sekali. Contohnya pencegahan stunting. Stunting itu kadang gizi kurang akibat asupan gizi dari mulai pada saat hamil sampai dia dilahirkan. Jadi kalau kesehatan itu perlu dikerjasamakan dengan instansi lain, karena masalah gizi, penyebab gizi itu banyak sekali faktor penyebabnya. Nah, bukan cuma kesehatan harus yang menangani, harus ada sektor lain seperti pertanian, sosial, keluarga berencana, dan banyak lagi instansi yang harus terlibat untuk melakukan pencegahan stunting atau penanganan stunting, karena banyak sekali faktor penyebabnya. Jadi dilihat faktor-faktor penyebab dulu. Oh, ini yang harus menangani instansi ini. Jadi bukan cuma kita, jadi perlu kerjasama. Jadi kalau cuma kita kerja sendiri, tidak akan menyelesaikan masalahnya. Apakah Ibu pernah melakukan contoh kerjasama antar instansi maupun antar sektor yang pernah Ibu lakukan? Oke, saya jawab ya Mas ya. Alhamdulillah kami untuk pendidikan PAUD ini bekerja sama selama ini dengan instansi yang terkait. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kedua juga dengan Puskesmas, ketiga dengan tempat-tempat umum untuk pariwisata ataupun untuk kegiatan anak-anak seperti Taman Mini Indonesia Indah dan sebagainya. Kemudian kami selama ini sangat membutuhkan kerjasama itu, khususnya dengan dinas, karena kami di bawah Dinas Kecamatan Jati Asih ya, untuk wilayah kami. Kemudian untuk kerjasama dengan Puskesmas itu biasanya untuk memberikan kesehatan untuk anak PAUD. Jadi setiap tempat kami untuk memeriksa kesehatan anak-anak di kami, dari mulai imunisasi atau vitamin dan sebagainya. Untuk dunia pariwisata seperti Taman Mini Indonesia Indah, kita kerjasama dalam pendidikan, yaitu untuk kegiatan anak berrekreasi, mengenal lingkungan di Taman Mini Indonesia Indah dan sekitarnya atau di Ancol misalnya. Untuk kegiatan lomba-lomba kita adakan di Taman Mini atau di Ancol, di daerah dekat kami. Selama ini ada nggak ya contoh kerjasama antar instansi yang pernah dilakukan oleh Kak Aru? Pernah ya Mbak Yunas. Jadi selama kerja ini, pekerjaan saya itu melibatkan banyak sekali diskusi dengan stakeholder terkait, misalkan dengan pemerintah daerah, misalkan juga dengan dinas-dinas, lalu juga dengan industri sektoril, misalkan dengan perusahaan pabrik gula atau apapun itu yang mendukung
asesmen ekonomi daerah seperti itu, Kak. Perlu nggak ini? Perlu atau penting nggak menurut Bapak ini kerjasama antar instansi ini, Pak? Sangat perlu, karena kan setiap instansi kan punya tupoksi yang berbeda-beda, dan kadang tupoksi dari instansi masing-masing itu harus saling bersinergi, saling melengkapi, sehingga setiap instansi ketika ingin melakukan tupoksinya secara maksimal, memang sangat diperlukan adanya kolaborasi antar instansi. Misalnya kan kita sebagai lembaga yang menganalisa kemudian menyampaikan informasi, itu yang diamanahkan undang-undang kepada instansi kita. Tapi kita tidak bisa langsung action ke lapangan, maksudnya langsung turun tangan ke lapangan melakukan bagaimana penanganan misalnya ketika terjadi bencana. Kayak harus ada kerjasama dengan misalnya instansi yang memang punya kewenangan untuk menangani itu sebenarnya BPBD. Jadi dengan adanya kerjasama, informasi yang diberikan dari instansi kita kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, sehingga apa yang dihasilkan oleh instansi kita itu betul-betul dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti itu secara singkatnya. Apakah perlu atau penting tidak kerjasama antar instansi? Ya perlulah. Tidak ada namanya instansi berdiri sendiri. Saling membutuhkan, saling sinergi. Jadi kerjasama itu namanya koordinasi, harus saling sama-sama memecahkan masalah. Jadi kalau satu masalah harus diselesaikan secara bersama-sama, makanya disitu pentingnya kerjasama. Contohnya tadi itu pengelolaan stunting. Dari pertanian siapkan ketersediaan pangan, dari Kimprasil ketersediaan kesehatan lingkungan, dari sosial penanganan kemiskinan. Jadi kesehatan menangani untuk bagaimana mencegah atau menangani kondisi kronisnya masalah stunting itu. Jadi di situ betul-betul harus kerjasama. Menurut Ibu sendiri, perlukah ataupun seberapa penting kerjasama antar instansi, Bu? Menurut kami itu sangat penting ya, Mas, karena dunia pendidikan itu sangat berkaitan dengan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dinas pendidikan, juga kemudian dengan kesehatan, karena kita tidak bisa sendiri melakukan itu, butuh bantuan dari tenaga-tenaga medis puskesmas, dan alhamdulillah selama ini gratis ya, tanpa bayaran. Dan kemudian untuk meningkatkan kemampuan anak melihat dunia luar ya, jadi itu kami kerjasama dengan beberapa tempat pariwisata umum di daerah Bekasi. Jadi menurut sangat Ibu, penting ya Mas ya. Sangat penting ya. Ya, terima kasih Bu. Sangat penting ya. Perlu atau penting nggak ya kerjasama antar instansi itu menurut Kak Arum? Penting sekali, Kak, karena banyak sekali masalah itu, terutama kebijakan-kebijakan ekonomi yang skopnya daerah itu yang nggak bisa diselesaikan atau diputuskan oleh salah satu instansi aja. Misalkan katakanlah dari pemerintah daerah itu pasti memerlukan suatu data yang diperoleh dari BPS, misalkan seperti itu untuk sebagai dasar pertimbangan. Lalu ada juga misalkan dari sudut pandang lain berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia itu seperti apa. Jadi banyak sekali yang dipertimbangkan. Dan menurut saya dengan melibatkan banyak sekali pihak itu bisa salah satu cara untuk memastikan governance-nya. Jadi kayak memang kebijakan itu tuh dibuat karena memang untuk kemaslahatan bersama yang dirumuskan oleh banyak pihak yang memang semua pihak yang memang bertanggung jawab pada bidang itu, seperti itu. Jadi bukan hanya Pemda saja atau saja seperti itu. Apa saja sih Pak kesulitannya Pak selama kerjasama ini sama instansi lain? Kalau dari yang Bapak alami Sebenarnya bukan kesulitan, cuma kadang kita sering bahasakan hambatan-hambatan yang sering kita temukan di lapangan. Hal ini karena setiap instansi kadang punya kebijakan tersendiri. Ketika kita ingin melakukan kerjasama,
kebijakan-kebijakan itu harus disinkronkan dulu ya, sampai ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang sudah menjadi acuan kita, instansi kita, dan apa yang menjadi acuan dari instansi yang akan kita temani kerjasama. Makanya kendala itu yang harus dipertemukan dulu, misalnya dalam menyusun misalnya apakah PKSK atau kesepakatan lainnya harus saling istilahnya ada saling menguntungkan, saling bertukar informasi, tidak menguntungkan satu pihak saja. Jadi itu semua yang harus disinkronkan dulu sebelum kerjasama itu dilaksanakan. Seperti itu sebenarnya sering kita temukan di lapangan. Oke, siap. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Apa saja kesulitan selama kerjasama? Kesulitannya yaitu banyak instansi kalau dikasih tahu karena tidak komitmen. Yang makanya paling dibutuhkan sini adalah komitmen dari pimpinan dari instansi itu. Karena bilang koordinasi itu gampang, tapi pelaksananya susah. Jadi itu kesulitannya di situ. Karena kita sudah dikasih tahu, sudah rapat segala macam, tapi begitu pelaksanaan selesai, jadi itu tidak berjalan secara berkesinambungan. Jadi itu kesulitannya di situ. Yang kedua masalah ketidaktahuan dari beberapa instansi itu apa peranannya untuk melakukan penanganan suatu masalah. Contohnya masalah stunting tadi. Yang ketiga masalah anggaran yang sangat terbatas biasanya. Yang penting sini komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kerjasama. Apa aja sih kesulitannya selama bekerja sama antar instansi yang telah Ibu sebutkan tadi? Kesulitannya di mana, Bu? Oke, baik. Untuk kesulitan, kami selama ini tidak mengalami banyak kesulitan ya. Mungkin yang terjadi selama yang kita alami ini adalah ketika kita mengadakan reschedule dengan puskesmas. Kadang sudah dijanjikan hari ini ternyata beda lagi, karena kita mempersiapkan untuk anak-anak periksa kesehatan itu kan butuh waktu ya. Anak udah janjiin besok kita akan dites ya, ternyata meleset itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di luar juga kami menyesuaikan, kesulitannya juga karena waktu aja Mas, jadi menyesuaikan waktunya. Terus dengan pandemi ini kita tidak bisa keluar, jadi selama ini di PAUD hanya di stay at school. Itu saja Mas kesulitannya Mas. Kira-kira nih apa saja ya kesulitannya selama melakukan kerjasama yang sudah Kak Arum lakukan? Sejauh ini karena saya masih relatif baru bekerja bekerjasama dengan instansi khususnya pemerintah, itu salah satu tantangannya itu adalah saat pandemi ini. Kita biasanya itu kalau misalkan normal kan kita bertatap muka langsung ya, pasti interaksi antara online dan offline itu berbeda ya Kak. Jadi menurut saya tantangannya di situ sih. Wah iya sih benar, WFH ini memang membuat kita menuju ke new normal, yang normal baru yang kita mau nggak mau harus beradaptasi gitu ya Kak, terutama kerjasama dengan online, maksudnya secara online dan juga berkomunikasinya secara online. Kesimpulan dari pertanyaan pertama wawancara tersebut yaitu seluruh narasumber walaupun dari instansi yang berbeda-beda, tapi mereka pernah melakukan kerjasama dengan instansi lain, yaitu seperti di BMKG dengan bekerja sama dengan BPBD terkait dengan kebencanaan, bekerja sama dengan universitas, dan bekerja sama dengan perbankan. Sedangkan pada bidang pendidikan bekerja sama dengan dinas pendidikan kota setempat, dengan puskesmas, dan dengan tempat pariwisata untuk anak-anak. Kemudian di bidang kesehatan bekerja sama dengan dinas pertanian, sosial, dan Kapti. Kesimpulan berikutnya
berikutnya mengenai kesulitan selama kerjasama. Sebenarnya tidak mengalami banyak kesulitan, namun terdapat hambatan seperti yang pertama yaitu setiap instansi mempunyai kebijakan tersendiri. Ada hal-hal yang tidak sejalan dengan instansi kita atau yang menjadi acuan bagi suatu instansi sehingga perlu sinkronisasi sebelum melakukan kerjasama. Hambatan berikutnya mengenai masalah waktu, di mana terdapat jadwal yang tidak sesuai seperti mesti di reschedule dulu dan ternyata dari reschedule tersebut meleset, jadi harus perlu penyesuaian waktu kembali. Selain itu di masa pandemi bekerjanya untuk melakukan kerjasama itu dari rumah atau tidak bisa keluar melakukan kerjasama. Dan kesulitan berikutnya mengenai komitmen, di mana tidak adanya komitmen dari pimpinan membuat kerjasama menjadi terhalang. Seperti sebenarnya koordinasi yang gampang, namun kerjasamanya susah. Jadi perlu komitmen untuk melakukan kerjasama. Adapun ketidaktahuan dari instansi menangani masalah juga butuh komitmen dari pimpinan sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, mengenai hambatan berikutnya yaitu saat pandemi tidak ada tatap muka secara langsung sehingga interaksi dilakukan secara online dan tidak tatap muka sehingga hal tersebut menjadi tantangan dalam melakukan kerjasama. Sekian.